Pak Wisnu boleh minta penjelasan sedikit bagaimana cara kerjanya metoksiflavon dari ekstrak jahe hitam? Oke. Ya, baik, ini menarik sekali. Teman-teman semua, kita tahu bahwa produk kita itu mengandung ekstraksi jahe hitam, di mana di dalam jahe hitam itu ada senyawa bioflavonoid dan metoksiflavon. Bioflavonoid kita tahu bahwa itu adalah senyawa antibiotik alami ya, antivirus, antibakteri, anti jamur, dan juga anti parasit serta anti inflamasi atau peradangan. Nah, tapi ada satu zat yang sangat luar biasa yang namanya metoksiflavon ya. Ya, metoksiflavon ini sampai sejauh ini baru ditemukan di dalam jahe hitam. Dia bekerjanya dikatakan dalam tataran sel. Nah, biar jelas saya gambarkan ya. Jadi misalnya ini adalah sel, ini ada inti sel. Nah, di samping-sampingnya ini ada organ sel namanya mitokondria. Ya, nah mitokondria ini adalah baterainya sel atau sumber energi sel. Jadi dia itu bertanggung jawab untuk memasok energi pada sel agar sel bisa bekerja dengan optimal. Mitokondria itu bisa menghasilkan energi kalau dia mendapat pasokan nutrisi, kemudian di dalam prosesnya dia akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan yang namanya ATP, adenosin trifosfat. Nah, ATP inilah energi yang dibutuhkan oleh sel. Ya, permasalahannya adalah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita yang akhirnya masuk di dalam mitokondria ini seringkali mengandung senyawa-senyawa atau unsur yang tidak sepenuhnya penting atau tidak, memang betul-betul tidak berguna. Contohnya misalnya apa? Pewarna, pengawet, pemanis buatan, dan juga zat-zat yang bisa memicu munculnya kanker atau zat-zat karsinogenik, contohnya misalnya pestisida. Ya. Nah, tapi sekarang ceritanya menjadi lain dengan munculnya zat yang namanya apa? Metoksiflavon ya. Nah, metoksiflavon ini begitu masuk dalam tubuh, diangkut oleh hemoglobin, masuk di dalam mitokondria kita, dia bereaksi dengan oksigen, dia akan berubah jadi yang namanya ATP. Ya, sehingga apa? Nah, mitokondria kita menjadi full energi. Ya, sehingga dia kembali bisa memasok ATP atau energi untuk sel. Akhirnya apa? Sel bisa bekerja dengan optimal. Nah, dalam kasus orang-orang yang terkena diabetes mellitus contohnya, orang-orang yang menderita diabetes mellitus itu kan kelenjar pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin dalam jumlah cukup, ya kan? Nah, permasalahannya kenapa? Karena sel beta pankreasnya itu lemah. Tapi dengan pasokan energi yang kembali normal kepada sel beta pankreas, maka sel beta pankreas bisa aktif lagi menghasilkan insulin dalam jumlah cukup. Ya, singkatnya seperti itu. Sehingga apa? Dalam kasus orang terkena diabetes mellitus, karena jumlah insulin dalam tubuhnya kembali normal, maka gula darahnya otomatis akan turun menjadi normal dan orang itu dikatakan terbebas dari diabetes mellitus. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Oke, sukses.